Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, malam ini kita akan mengadakan kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya sebagai ketua kelas sekaligus pengganti Bu Ita. Sebelumnya Bu Ita tidak dapat menghadiri perkuliahan hari ini dikarenakan sakit dan masih dirawat. Maka dari itu, baiklah kita sama-sama mendoakan Bu Ita agar lekas sembuh. Amin. Untuk perkuliahan hari ini, akan dilangsungkan presentasi seperti biasa oleh kelompok yang akan berpresentasi hari ini. Kepada kelompok yang akan menampilkan presentasi dipersilahkan. Saya sendiri Afifah Ainun, terus ada Eka, ada Linda, ada Nisa, dan ada Rizky. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang keputusan investasi modal. Yang pertama akan dijelaskan oleh Linda. Jenis keputusan investasi modal. Yang pertama, ada capital investment decision, berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Yang kedua, proses pengambilan keputusan investasi modal, seringkali disebut sebagai penganggaran modal. Yang ketiga, ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Selanjutnya dibaca oleh Eka. Proyek penganggaran modal. Yang pertama, proyek independen atau independent projects adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Yang kedua, proyek saling eksklusif atau mutually exclusive projects adalah proyek-proyek yang apabila diterima akan mempengaruhi atau menghalangi penerimaan proyek lainnya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Keputusan investasi modal.
keputusan investasi modal dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada non-discounting models, yaitu mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua ada discounting models, yaitu mempertimbangkan secara eksplisit. Selanjutnya payback period atau periode pengembalian merupakan model non-diskonto. Payback periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Contoh, seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat bor baru seharga $80.000. Arus kasnya yang dihasilkan oleh peralatan tersebut sebesar $40.000 per tahun. Jadi periode pengembaliannya adalah $80.000 dibagi $40.000 sama dengan 2 tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa. Payback period atau periode pengambilan. Payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Jika arus kas masuk tidak tetap jumlahnya, maka periode pengembalian terhitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Contoh, sebuah fasilitas baru memerlukan investasi sebesar $100.000 dan memiliki umur 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahunan sebagai berikut: $30.000, $40.000, $50.000, $60.000, dan $70.000. Periode pengembalian proyek tersebut adalah 2,6 tahun yang dihitung sebagai berikut: $30.000 1 tahun pertama ditambah $40.000 1 tahun dan $30.000 0,6 tahun atau setengah tahun. Waktu yang diperlukan pada tahun ketiga diperoleh dari $30.000 dibagi $50.000 sama dengan 0,6. Ini contohnya payback periodnya, tabelnya bisa dibaca. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan payback period. Yang pertama itu mengabaikan kinerja investasi yang melalui periode pengembalian. Yang kedua, mengabaikan nilai waktu dari uang. Payback periode memberikan informasi yang dapat digunakan oleh manajer untuk membantu mengendalikan risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian arus kas di masa depan, membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan, membantu mengendalikan risiko keuangan, membantu mengendalikan pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Tingkat pengembalian investasi merupakan model non-diskonto. Accounting Rate of Return atau ARR mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Rumus yang digunakan: laba rata-rata dibagi investasi awal atas investasi rata-rata. Laba rata-rata dari suatu proyek dihasilkan dengan menjumlahkan laba bersih setiap tahun dari proyek dan kemudian membagi total laba bersih tersebut dengan jumlah tahun. Laba bersih rata-rata dapat ditaksir melalui pengurangan penyusutan rata-rata dari arus kas rata-rata. Tingkat pengembalian investasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau sebagai investasi rata-rata. Jika I adalah investasi awal, S adalah nilai sisa. Dengan asumsi bahwa investasi dikonsumsi secara merata, maka investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut: investasi rata-rata sama dengan I tambah S dibagi 2.
Contoh perhitungan tingkat pengembalian investasi. Yang pertama, asumsikan suatu investasi memerlukan biaya awal sebesar $100.000. Yang kedua, umur investasi adalah 5 tahun dengan arus kas $30, $30, $40, $30, dan $50. Anggaplah semua aktiva tidak mempunyai nilai sisa setelah 5 tahun. Yang keempat, semua pendapatan yang diperoleh dalam setahun terbagi dalam tahun tersebut. Dan yang kelima, total arus kas selama 5 tahun tersebut $180. Contoh kedua, arus kas rata-rata sama dengan $180.000 dibagi 5, yaitu hasilnya $36.000. Yang kedua, penyusutan rata-rata sama dengan $100.000 dibagi 5 sama dengan hasilnya $20.000. Laba bersih rata-rata sama dengan $36.000 dikurangi $20.000 sama dengan $16.000. Tingkat pengembalian akuntansi adalah $16.000 dibagi $100.000 sama dengan 16%. Jika investasi rata-rata digunakan sebagai pengganti investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi menjadi $16.000 dibagi $50.000 sama dengan 32%. Metode nilai sekarang bersih atau NPV. Model diskonto secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Oleh karena itu, memasukkan konsep diskonto, arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua ada net present value, merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Di sini ada rumusnya, NPV sama dengan sigma CFT dibagi 1 plus I kali T dikurangi I, atau P dikurangi I. I di sini, di mana I adalah nilai sekarang dari biaya proyek, biaya di awal. CFT arus kas masuk yang diterima dalam periode T dengan T sama dengan 1 dan seterusnya. N sama dengan umur manfaat proyek, I sama dengan tingkat pengembalian yang diperlukan, T periode waktu, P nilai sekarang dari arus kas masuk proyek di masa depan, DFT sama dengan 1 dibagi 1 tambah I pangkat T, faktor diskonto. Metode nilai sekarang bersih atau NPV. NPV mengukur profitabilitas suatu investasi. Jika NPV positif, berarti ada peningkatan kekayaan yang berasal dari suatu investasi. Tingkat pengembalian yang diperlukan adalah tingkat minimum yang dapat diterima. Disebut juga tingkat diskonto, tingkat rintangan atau tingkat batas, dan biaya modal. Nilai NPV positif menandakan bahwa 1. Investasi awal telah tertutupi. 2. Tingkat pengembalian yang diperlukan telah dipenuhi. 3. Pengembalian yang melebihi 1 dan 2 telah diterima. NPV lebih besar dari 0 maka investasi dapat diterima. NPV sama dengan 0 maka investasi dapat diterima atau ditolak. NPV lebih kecil dari 0 maka investasi dapat ditolak. Contoh metode nilai sekarang bersih atau NPV. Pendapatan tahunan yang diharapkan $300.000, proyeksi siklus hidup produk selama 5 tahun, biaya peralatan yang dibutuhkan $320.000, setelah 5 tahun peralatan tersebut dapat dijual $40.000, diperkirakan modal kerja bertambah $40.000, perusahaan berharap mendapatkan return dalam modal kerja di akhir umur proyek, beban operasional kas tahunan $180.000, asumsi tingkat pengembalian 12%, haruskah perusahaan memproduksi tersebut? Jika dilihat identifikasi satunya di sini, tahun pertama peralatannya $320.000, modal kerjanya $40.000, maka totalnya itu dijumlahkan antara peralatan dan modal kerja.
sehingga menghasilkan $360.000. Tahun ke-1 sampai ke-4 mendapatkan pendapatan dan beban operasional dengan pendapatan $300.000 dan beban operasionalnya $180.000. Totalnya menjadi $120.000 dikurangi karena di situ ada beban. Yang tahun ke-5 ada pendapatan $300.000, beban operasionalnya $180.000 dan nilai sisanya $40.000. Memperoleh modal kerjanya $40.000, jadi totalnya $200.000. Identifikasi duanya bisa dilihat di sini. Dan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar. Kami akan menjawab pertanyaan dari Alfi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berdampak jangka panjang kepada kinerja perusahaan Dan akan berdampak kepada karyawan-karyawannya, karena kan salah fatal banget dalam perusahaan, jadi karyawan juga berdampak. karena perusahaannya kan bangkrut, jadi karyawannya nggak bisa kebayar, makanya bakalan hancur perusahaannya. Gimana Alfi? Alfi, Ya, itu gimana, dari kelompoknya udah cukup? kalau misalnya contoh dampaknya apa aja? Perusahaannya akan bangkrut, karyawannya di PHK, jadi dampaknya ke perusahaannya nggak akan maju karena nggak ada karyawannya. Gitu. Oke, makasih. Sama-sama Alfi. Ada yang mau nanya lagi? Jadi pasar modal dalam bentuk saham. Nah, keuntungannya yang diperoleh dari investor bila membeli saham, apabila saham yang kita investasikan nilainya terus meningkat di pasar modal, maka akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Manfaat pasar modal bagi masyarakat berikutnya adalah menambah alternatif menjadi keluar. Nanti minta ulang. Ulang lagi, jangan diam. Ulang lagi. Jadi keuntungan yang didapat bila menanam saham di pasar modal itu
adalah dividen dari investasi di pasar modal dalam bentuk saham. Nah, kalau keuntungan yang akan diperoleh oleh investor bila membeli saham itu, apabila saham yang kita investasikan nilainya terus meningkat di pasar modal, akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Manfaat pasar modal bagi masyarakat berikutnya adalah menambah alternatif berinvestasi. Gimana, Gim? Sama-sama. Yaitu suatu kondisi bisnis di mana pelaku bisnis tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Gimana deh? Cukup nggak? Maaf Pak, boleh diulang tadi sinyalnya jelek. Jadi menurut kelompok kita yaitu suatu kondisi bisnis di mana pelaku bisnis ini tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Jadi intinya nggak untung, nggak rugi gitu. Itu mah kayaknya pengertian taktis nggak sih? Ini tuh maksudnya jadi pendekatan buat perencanaan laba jangka pendek itu gimana, tapi menggunakan titik impas gitu. Laba jangka pendek itu dilakukan sama manajemen dalam proses penyusunan anggaran. Untuk di titik impasnya dapat dihitung dengan menggunakan metode yang pertama persamaan matematika, yang kedua contribution margin per unit, yang ketiga contribution margin ratio, yang keempat pendekatan grafik. Gimana deh? Udah cukup belum atau ada yang kurang?
iya. Terus kalau contoh perencanaan yang dari 3 metode itu teh kayak gimana? Oh, jadi contoh perencanaannya itu dalam merencanakan apa gitu? Jadi dari contoh penjualannya itu bisa dilihat untuk titik impasnya itu melalui persamaan matematikanya, terus contribution margin per unitnya, contribution margin rasio, sama pendekatan grafik. Oh iya, makasih ya. Ngerti. Des izin menambahkan Des, isi belum puas. Titik impas dapat memberikan hasil yang memadai ya. Kalau rencana yang pertama, perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akurat dan bersifat sepanjang rentang yang relevan. Yang kedua, biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas tidak berubah. Yang keempat, harga jual tidak berubah. Yang kelima, biaya-biaya tidak berubah. Yang keenam, tidak ada perbedaan menyolok antara persediaan awal dan persediaan akhir. Begitu deh. Kalau rencana analisis itu direncanakan akan berjalan dengan lancar. Oh iya Mam, yang tadi yang kamu sebutin itu teh masuk dari titik impasnya teh apa gitu? Apanya? Apa deh? Diulang. Titik impas gimana tadi deh? Yang tadi kamu sebutin, jadi apanya gitu yang bersangkut pautan sama titik impas? Bersangkut pautan udah jelas. Apabila asumsi yang tadi disebutin sama saya berjalan dengan baik, maka titik impas itu akan terpenuhi. Asumsinya akan terpenuhi. Oh, jadi maksudnya itu teh faktor yang mempengaruhi titik impas. Itu mah bukan faktor lagi, itu emang harus ada kalau misalkan mau terpenuhi titik impasnya. Oh iya.
Oke, jadi tadi pertanyaan dari Desi sudah dijawab. Desi apa sudah puas? Ya, puas. Apa masih ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kalau tidak ada, karena saya juga tidak bisa menambahkan materi seperti Bu Ita biasanya, saya rasa perkuliahan cukup sampai di sini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, di absen dulu satu persatu. Adnan Bait. Oke. Afifah Ainun. Hadir. Alfi. Hadir. Aulia. Bella. Hadir. Danik. Desi. Hadir. Devina. Hadir. Devi Fitria. Dila Amalia. Oke. Dinda Septiayuni. Eka Novianita. Hadir. Elsa Anggraini. Hadir. Eva Intiani. Firda. Gigian Ramadan. Hadir ya tadi. Gida. Hermawan. Hadir. Hesti. Sebentar. Oke, Hesti hadir. Iman. Iman tadi hadir. Imelia. Ada. Linda. Hadir. Hadir. Mega Wahyuni. Melda Eka Suci. Muhammad Ilham. Mutia Kansa. Nabila Putri. Nabila Dina. Nabila Salma. Hadir. Oke. Nadia Rameka. Oke. Neng Gilang. Nisa Luciana. Hadir. Nana Siti. Hadir. Oke. Oh itu. Siapa itu? Oke. Novalda Putri. Hadir. Nur Fitria. Faisal Pratama. Hadir. Oke. Puspita Asri. Putri Sanda. Hadir. Nggak ada sinyal jadi pakai Resi ya loginnya. Oke. Arya. Raka Imam. Hadir. Oke. Reni Sulastri. Firda Imam hadir ya, kelewat nggak sih?
Oke, hadir. Reni Sulastri, gak ada ya. Rizky Alpama, Hadir. Rismaya, Hadir. Ronisa, Hadir. baik, sudah di absen. Sepertinya perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Firda. Iya, sama-sama. Makasih Firda. Sama-sama. Oke.